ini kita masuk untuk kuliah minggu kedua ya. Ini aslinya minggu ketiga, tapi karena kemarin kuliahnya saya ganti di hari lain ya rencananya, maka ini terhitung kuliah minggu kedua. Ya, ini kuliah minggu kedua sekaligus kuliah pertama untuk yang metode sinkron. Ya. Ini mata kuliahnya teknologi minyak dan gas, termasuk mata kuliah pilihan. Pengajarnya ada saya dan Bu Grace ya. Kalau kelas satunya itu kelasnya Pak Pur itu yang apa nih? Besok ya atau kemarin ya, saya lupa jadwal yang kelasnya Pak Pur itu. Ya intinya saya teknologi minyak dan gas ini mengajar satu kelas ya. Satunya kelasnya Pak Pur. Ya. Ya ini email saya. Ya. Barangkali nanti kalau suatu saat membutuhkan sesuatu, ya mengirim sesuatu terkait tugas atau apalah ya, itu bisa ke email saya. Ya. Tapi nanti saya persiapkan juga untuk VLM-nya. Ya VLM-nya ini tampilannya masih belum rapi ya, saya rapikan dulu. Saya sudah upload gitu, tapi belum rapi. Kemudian ini adalah website saya. Jadi semua PPT nanti akan saya upload di website saya juga. Kemudian ini adalah YouTube saya. Nanti rekamannya saya upload di YouTube juga, rekaman kuliahnya. Kemudian ya yang paling bawah ini kalian pasti sudah tahu kan ya. Saya ini buat hiburan saja ya, tapi insya Allah faedah. Ya, baik, pembahasan kita hari ini adalah sampai ke nomor 2 ini. Ini ada yang pertama ini introduction and source. Yang kedua ini ada properti dari minyak bumi. Tapi kalau dalam mata kuliah teknologi minyak dan gas itu ada yang membahas tentang minyak bumi, yaitu bagian saya, minggu ke-1 sampai ke-8. Kemudian nanti minggu ke-9 sampai minggu ke-16 itu pembahasan tentang gas alam ya, yang akan disampaikan oleh Bu Kristina. Ya, ada pendahuluan dan sumber-sumber minyak bumi. Kemudian ada propertinya. Yang ketiga ini ada overview of refinery process. Jadi proses pemurnian minyak bumi. Yang keempat ini ada crude oil product use, ya, jadi kegunaan crude minyak bumi. Ya, sampai hari ini kita akan membahas sampai properti saja. Nah, crude oil, ya. Crude oil itu apa ya? Crude oil itu intinya itu minyak mentah. Crude oil is a mixture of different size hydrocarbons. Jadi dia campuran dari beberapa jenis atau ukuran hidrokarbon. Ya, ukuran itu maksudnya ukuran rantai karbonnya ya. Rantai karbonnya kan tidak sama. Nah, kemudian the exact composition depends upon where the oil comes from, but typically it contains a lot of big molecules. Kebanyakannya itu terdiri dari beberapa atau banyak dari molekul-molekul yang besar. Ini contohnya, nah ini ada crude oil, ya, kemudian ini kan pie chart kan ya. Kemudian yang paling banyak ini adalah yang warna ungu. Ini adalah fuel oil and bitumen. Kemudian ya yang kuning ini apa ini? Ada diesel. Kemudian ada kerosen, ya, ada nafta, yang merah ini petrol. Ya. Kemudian yang coklat ya ini adalah fuel gas. Nah, jadi dalam presentasinya itu yang fuel oil and bitumen itu memang paling banyak. Nah, yang source-nya di alam yang paling banyak. Nah, kemudian
komposisi dari crude oil. Nah, seperti yang kita ketahui ya, crude oil adalah campuran dari beberapa hidrokarbon dengan panjang rantai yang berbeda-beda. Crude oil ya, komposisi dari crude oil diklasifikasikan menjadi 3 grup. Yang pertama itu adalah hydrocarbon compounds. Jadi komponen hidrokarbon. Ya, komponen-komponen hidrokarbon dengan panjang rantai yang berbeda nanti bisa digunakan untuk bensin, untuk kerosen, untuk solar dan sebagainya. Kemudian ada non-hydrocarbon compounds. Non-hydrocarbon compounds itu ini ya pencemarnya biasanya ya, non-hydrocarbon compounds. Kemudian ada organometallic compounds and inorganic salt. Ya, jadi ada organometallic itu ini, jadi senyawa hidrokarbon tetapi ada bagian metaliknya ya. Jadi misalkan apa ya, kayak apa ya, ya contohnya kalau hidrokarbon itu misalkan natrium asetat lah, itu termasuk organometalik. Tapi bukan natrium asetat yang terkandung pada ini pada crude oil ini. Kemudian ada inorganic salt ya, ada garam-garam inorganik. Banyak ya garam-garam inorganik, ada CaCl2, kemudian ada NaCl dan sebagainya. The most common metal impurities found in crude oil are nickel, vanadium, sodium. Ini impurities metalnya. Nah, di sini ada komposisi dari hidrokarbon ya. Hidrokarbon in crude oil are mostly alkanes ya, jadi termasuk golongan alkana ya. Salah satunya adalah parafin. Kemudian ada cycloalkana atau naphthalene. Cycloalkana itu berbeda dengan benzen ya. Kalau benzen itu ada ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkap dan simetris itu benzen, membentuk cincin benzen. Tapi kalau cycloalkana dia cenderung tidak ada ikatan rangkapnya ya, dan ketambahan kata-kata cyclo ya. Cyclo di sini berarti dia strukturnya strukturnya tersambung ya. Jadi membentuk cincin tapi bukan cincin benzen. And various aromatic hydrocarbons ya, dan hidrokarbon aromatik yang bervariasi. Ya, ini adalah komposisi dari unsurnya ya. Hidrokarbon kan terdiri dari karbon dan hidrogen. Ini dalam persen berat ya. Karena hidrokarbon tersusun dari karbon dan hidrogen, maka karbon dan hidrogen ini memiliki komposisi yang paling besar. Ini ada karbon ya, 83 sampai 87%. Kemudian ada hidrogen ya, ini 10 sampai 14% ya. Yang lain nitrogen, oksigen, sulfur, metals ini sedikit. Tapi yang perlu diwaspadai ini kandungan sulfur ya. Sulfur ini 0,05 sampai 6%. Jadi rentangnya itu lebar ya dia. Ya kalau sampai 6% berarti gini lumayan ya. Ya, karena sulfur itu kebanyakan kalau dalam crude oil itu dalam H2S ya. H2S itu kalau dalam buku Vogel itu ya, Vogel kimia analisis itu kan dia termasuk asam lemah.
Jadi dia dalam tangki penyimpanan, apabila tangkinya terbuat dari logam, maka dia rentan menimbulkan korosi pada tangki penyimpanan. Kemudian ini ada beberapa jenis crude oil. Ya. Kalau tadi kan unsurnya, ya. Sekarang ini beberapa jenisnya. Yang pertama ada parafin. Ya. Parafin ini rata-rata 30% ya, di dalam crude oil. Rata-rata. Rentangnya bisa 15 ya, maksimal 60%. Kemudian ada naphthalene. Ya. Naphthalene tadi disebut juga dengan cycloalkana. Ini 49%. Ya. Ya, rentangnya 30-60%. Ada aromatics. Ya. Kalau aromatics ini cenderung dia benzen ya. Benzen itu aromatics ya sebenarnya. Berarti bedanya naphthalene sama aromatics itu pada ikatan rangkapnya. Ya. 15% untuk aromatik, ya, rentangnya 3-30%. Kemudian ada aspaltik, ya, aspal. Ya. Ini fasa padatnya sekitar 6%. Nah, ringnya ya ini ya tergantung dari sumbernya, reminder. Ya, dari masing-masing ini yang paling banyak kan naphthalene ya. Dalam pengolahannya nanti dalam proses pemurniannya itu antara parafin dan naphthalene itu dipisahkan ya. Jadi inputnya ada input untuk parafin dan untuk naphthalene. Itu kita bahas minggu depan ya untuk pengolahannya. Nah, ini adalah parafin. Seperti yang saya katakan tadi, parafin itu adalah senyawa hidrokarbon yang mana dia rantainya tidak ada ikatan rangkap dan lurus. Lurus itu maksudnya tidak membentuk cincin ya, tapi kalau ada cabangnya ya masih mungkin saja. Ini ada metana, etana, propana, ya, butana, isobutana, ya, N-oktana dan isooktana ya. Yang terakhir ini ada isooktana ini yang kita sebut juga dengan bensin ya, isooktana itu. Ya, kemudian ya ini ada aromatics, ya, naphthalene. Ya. Nah ini kalau aromatics itu yang ada lingkarannya gini. Aromatics itu yang segi 6, kemudian di tengahnya ada lingkarannya. Ya. Ini adalah aromatics. Tapi kalau naphthalene itu yang ada segi 6-nya ya. Naphthalene itu nggak harus segi 6 ya, bisa segi 5 ya, bisa segi 8 ya. Tapi dia tidak ada cincinnya, tidak ada lingkarannya di tengah. Ini membuktikan bahwa naphthalene tidak ada ikatan rangkapnya. Ini banyak ya, ada butil benzen, ada metil naphthalene, ya, 9 metil pentantrene ya. Ini saya ambil dari buku ya, dari buku industri petroleum ya. Ini salah satunya ada bab tentang pengolahan crude oil. Ini semuanya ada di dalam crude oil. Kemudian ada juga olefin. Ya. Olefin itu dia rantainya lurus tapi ada ikatan gandanya. Contohnya ada etilen, propilen, ya, trans 2-buten, isobuten, ya, dan sebagainya. Ini semuanya ada di dalam crude oil. Tipe-tipe crude oil. Seperti yang kita bahas tadi, ada parafin, ada naphthalenic, ada aspaltik. Kemudian kalau dari impuritisnya,
Crude oil itu impuritiesnya ya misalkan ada air, ada sedimen, ya, misalkan zat kapur dan silika. Jadi silika itu ada ya karena kan dia di dalam tanah kan ya. Tanah itu kan dekat dengan batuan ya. Batuan itu komposisi sebagian besarnya adalah silika dan kapur dan garam kapur. Garam kapur itu CaCl2. Kalau kapur itu campuran antara CaO dan CaCO3. Ya, tapi kalau kita menyebut kapur gitu aja biasanya itu lebih ke CaO ya. Kemudian ada garam-garaman ya. Kemudian ada logam-logaman, ada nitrogen. Ya. Kalau dari kandungan sulfurnya ini maaf ya. Ini crude oil dibedakan menjadi 3 jenis ya. Ada yang tipe sweet, ada yang semi sweet, ada yang sour. Nah, sweet itu artinya kan manis ya. Ya, maksudnya bukan dijilat terus rasanya manis itu bukan ya. Maksudnya sweet gini itu artinya kandungan sulfurnya itu rendah. Ya, 0,1 sampai 0,5% berat ya, kandungannya. Kemudian ada eh, yang dia itu semi sweet ya. Semi sweet itu kandungan sulfurnya ya, 0,5 sampai 0,8% berat. Ini semi sweet. Kemudian ada yang sour ya, pahit ya. Ini yang kandungan sulfur kontennya yang paling besar ya, antara 0,8 sampai 5% berat. Loh, kok yang di apa disoroti itu yang kandungan sulfur Pak ya? Mengapa kok nggak yang kandungan yang lain? Ya, karena sulfur ini sangat ini ya, sangat sangat apa namanya memiliki peran yang eh, apa ya sangat urgent ya. Misalkan kalau disimpan di dalam tangki ya menyebabkan kekeroposan dari tangki ya dan sebagainya. Ya, ini intinya bisa merusak ya, mengganggu proses pembakaran juga. Ya kemudian ini eh, kalau crude oil itu kalau di Indonesia ya, karena Indonesia itu tergolong negara yang banyak gunung berapinya ya. Biasanya negara yang banyak gunung berapinya itu minyak buminya ya crude oilnya itu termasuk yang kalau nggak sweet ya semi sweet. Tapi banyak yang sweet ya Indonesia itu. Nah, oleh karena itu ladang minyak bumi di Indonesia itu jadi incaran oleh asing. Ya. Karena apa? Kalau kandungan sulfurnya rendah, ya, berarti proses desulfurisasinya jadi mudah juga ya. Tidak perlu adsorben yang banyak ya. Beda dengan minyak kalau minyak di Arab ya. Rata-rata kalau minyak gurun itu termasuk yang dia tipenya sour. Ya, jadi sulfur kontennya yang tinggi. Kemudian ya dari densitasnya, ya, nah, densitas ini kalau dalam crude oil ya dalam minyak bumi itu standarnya itu menggunakan API, ya, jadi API density ya, bukan specific density. Jadi ada lagi ya. Ya ini kalau API density-nya itu sekitar uh, ini ada 3 ya, ada light, ada medium, ada heavy. Kalau semakin besar apinya itu menunjukkan dia eh, hidrokarbon atau crude oilnya itu semakin ringan. Jadi api dan specific density itu berbanding terbalik ya.
biasanya kalau semakin banyak senyawa asfaltiknya, ya dia semakin heavy, semakin berat. Kalau semakin banyak parafinnya, dia semakin ringan, termasuk yang light. Nah, kemudian ini adalah sejarah proses refinery ya, minyak dan gas di Indonesia. Ini dari tahun 1950-an. Indonesia Government Authority began to inventory the source of state revenue including oil and gas. Ya, karena saya penyuka sejarah ya, jadi saya itu pernah baca ya, tepatnya tahun 1957. Ya. Ketika itu Bung Karno menunjuk Abdul Haris Nasution untuk memimpin merebut aset-aset penting yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam agar menjadi milik pemerintah ya. Jadi nggak dikuasai asing maupun dikuasai individu ya waktu itu. Ya bisa saja dikuasai individu, tapi yang yang sudah bisa dipercaya ya. Tapi waktu itu punyanya Belanda juga itu diambil ya, termasuk industri perkebunan ya. Ketika itu sehingga terjadi beberapa agresi-agresi dengan Belanda waktu itu ya, karena Indonesia mengambil pabrik-pabrik yang ada di tanah air ini. Ya memang harus begitu ya, kalau nggak gitu ya SDM kita kayak dirampok ya waktu itu. Jadi asing itu membawa sumber daya alam kita itu ya, itu kalau saya bilangnya sama aja dengan mencuri. Ya. Kemudian ya tahun 1960 ya, ini PT Permina West Construction into a state-owned company non SBN Permina ya. Jadi mulai dibentuk industri ya, setelah aset-asetnya yang dari asing itu diambil, kemudian dibentuk industri pengelolaan minyak bumi. Kemudian tahun 1970-an ya, ini keluar kebijakan ya, peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1971. Ini tentang pengelolaan minyak dan gas. Ya, tepatnya tahun 1970 ini karena kalau kita tidak bekerja sama dengan asing, maka kita sendiri bingung ya mengelolanya. Kita nggak punya modal, kemudian SDM-nya ya waktu itu belum maju, sehingga pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak asing untuk penanaman modal asing ketika itu. Sampai sekarang terus jadi industri minyak dan gas yang banyak seperti sekarang itu. Karena waktu 1970 ini Indonesia juga krisis juga. Krisis kalau tidak ada suntikan-suntikan dari asing waktu itu ya, bisa jadi beberapa daerah itu akan lepas ya. Waktu itu seperti pemberontakan PRRI Permesta ya. Kemudian pemberontakan di Medan itu yang ya saya lupa namanya ya. Ya intinya itu ya. Jadi kebijakan 1970 ini untuk mengatasi krisis ekonomi ketika itu. Ya, ini historinya. Ya. Nah, ini perjalanan histori refinery proses oil and gas di Indonesia. Ini dari zaman penjajahan ya. Ini ada Standard Oil Exploration in
South Sumatera. Nah, kemudian ini ada North Sumatera juga tahun penjajahan. Ya. Sampai Indonesia mulai merdeka kapan ini? Ya. Government signet ya, Site First PSC in Aceh ya, tahun 1961. Ya. Seterusnya ya sampai ya ini saya dapat datanya ini sampai tahun 2008 ya. Ada PT Pertamina, ya ada BP Migas, ada BPA Migas ya, dan sebagainya yang mengelola oil and gas di Indonesia. Ya ini kilang minyak Pertamina ya, yang bekerja sama dengan bukan ya, ini punyanya murni, punyanya Pertamina ya. Ada UP2 Dumai, ada Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Asim. Ini yang paling besar ya, ini ya Cilacap ini ya. 348 miliar barel. 348 miliar barel ya, ini yang paling besar ya di Cilacap. Ini persebarannya ya. Nah, ini persebarannya. Ini di yang hijau ya, yang hijau ini adalah cadangan minyak bumi. Kalau yang merah ini merupakan cadangan dari gas bumi. Kalau minyak bumi yang paling banyak ini di mana ini? Ini ya Sumatera ini ya. Nah, daerah Riau ini ya. Ini atau Jambi ya ini. Riau ya kayaknya di sini ya. 3.386,55. MSTB itu ini ya million apa namanya ya, STB-nya itu setara barel minyak ya. Kalau MM-nya ya, M-nya itu million ya. Nah, kemudian yang merah ya, yang merah ini merupakan gas alam terbanyak ini di Natuna ya ini. Di Natuna ini gas alamnya banyak ya, ini sampai 50,48. Makanya Natuna ini sering jadi rebutan dari Indonesia, terus ya awalnya milik Indonesia ya, termasuk wilayahnya Indonesia sampai 12 mil ke selatan itu, 12 mil ke utara, maaf ya, ke utara itu masih miliknya Indonesia ya, zona ekonomi eksklusif itu. Dulu itu buat rebutan Malaysia, ada Brunei, ada Taiwan, ada China ya. Dulu yang paling keras ya merebut ini Natuna sebagai miliknya itu Malaysia ya. Tapi Malaysia sekarang sudah tobat ya. Sekarang yang ngincar malah Cina ya. Padahal Cina itu di utara jauh sekali ya. Alasannya itu, nenek moyang saya sudah dari dulu mencari ikan di sini. Alasannya itu. Tapi jaraknya itu nggak logis ya, jauh sekali ya dari Cina. Ya kalau di Jawa ini ya, hijau ini Cilacap ya ini. Cilacap banyak ya. Nah, ini adalah perkembangan minyak bumi di Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, ini ya semakin lama kan semakin turun kan ya. Dulu itu ini kan ada proven, ada potensial, ada total. Artinya dia yang apa terbukti ya, kemudian yang potensinya, kemudian yang terakhirnya adalah totalnya. Ini semakin lama semakin turun ya. Ini karena dikonsumsi terus sehingga dia
SDA-nya semakin turun. Nah, kemudian ini ada kapasitas dari unit refinery oil and gas di Indonesia. Kapasitasnya ini yang ada Triwahana, Dumai, Sungai Kuning, Musi, Cilacap, Balikpapan, Balongan, Cepu, Kasim, Tuban. Ini yang paling banyak ini adalah yang Cilacap ya, itu paling banyak tahun 2014. Kemudian Balikpapan, ya Balikpapan ini ya lumayan juga ya 260. Kemudian ini adalah proses bisnisnya terkait dengan oil and gas refinery, ya. Oil and gas industry. Ya. Ini kemudian ini ada bagian upstreamnya. Ya. Bagian upstream di sini mengambil minyak dan gasnya, dari sumur. Ini gambarnya lepas pantai. Ya. Kemudian ada midstream. Ya. Midstream itu yang bagian pengangkutan dari sumur diangkut ke industri, ke pabriknya untuk diolah, ya, atau bagian downstreamnya. Kita bagian yang downstreamnya ya, kalau teknik kimia. Nah, ini ada beberapa negara penghasil oil and gas. Kita lihat di sini. Indonesia ada apa enggak ini? Indonesia loh, kok enggak ada? Ya, ini tapi ini ya, mungkin Indonesia itu mirip-mirip dengan ini, Malaysia ya. Karena tempatnya kan masih satu region ya. Ya, di sini dapat dilihat bahwa kebanyakan ya negara-negara Arab dia itu kandungan sulfurnya itu tinggi. Ya. Jadi crude oilnya itu mengandung sulfur yang tinggi. Ya. Oleh karena itu kalau minyak Arab itu biasanya teknologi pengolahannya itu bagian desulfurisasinya itu lebih berat ya. Jadi lebih apa ya, seumpama dia dibuat absorpsi ya, berarti dia jumlah stage-nya itu lebih banyak ya dari minyak-minyak yang bukan gurun. Ya, minyak gurun rata-rata sulfur kontennya tinggi. Kemudian ya Indonesia itu mungkin mirip dengan Malaysia ini ya. Nah, api gravitinya sekian ya. Nah, bagus ya kalau semakin besar api gravitinya ya, dia menunjukkan minyak itu sangat bagus. Artinya kalau api gravitinya besar kan berarti spesifik density-nya kecil. Berarti dia banyak rantai lurus dan naptensnya. Dan aspalnya itu cenderung kecil kandungannya. Kemudian ya spesifik gravitinya ini yang paling kecil ya. Berarti bisa disimpulkan yang minyak dari Malaysia ya. Dalam hal ini ya saya membuat acuan Indonesia ini mirip dengan Malaysia. Ya. Kemudian ini ada sulfur ya, kandungan sulfurnya sangat rendah ya, 0,03. Ini yang paling kecil kayaknya ya. 0,03. Ya sangat bagus sekali ya pada proses sudah kandungan sulfurnya kecil, kemudian kandungan aspalnya juga kecil juga ya, sangat bagus sekali. Makanya minyak di Indonesia itu jadi incaran asing sampai dulu waktu saya S2 itu belajar minyak dan gas, yaitu bilang itu 81% saham minyak dan gas di Indonesia dikuasai asing. Sekarang sudah tidak sebesar itu lagi ya, karena beberapa saham itu sudah dibeli oleh Indonesia ya, pasti sudah di bawah 81% ya saham asing menguasai di Indonesia.
Ya, kemudian kandungan nitrogennya ya. Nitrogen ini yang paling banyak itu biasanya amonia. Jadi kandungan NH3 dan turunannya ya. Misalkan NH4OH ya. Kemudian ada NH4CA CA NH4 dua kali ya, itu ada. Ya, ini nihil ya, artinya 0% ya. Ya sangat bagus sekali ya, minyak di Indonesia. Kalau dari segi kualitas ya, minyak di Indonesia itu yang paling bagus ya di dunia. Tapi kalau dari segi kuantitas jumlah ya, itu mungkin minyak-minyak Arab sana masih lebih banyak ya jumlahnya ya. Jadi minyak Arab sana itu menang di kuantitas, ya, tapi kalau minyak di Indonesia itu menang di kualitas. Tapi minyak di Indonesia itu juga nggak bisa dibilang sedikit ya. Nah, buktinya dikeruk sama asing itu masih banyak ya seperti sekarang ini. Ya, kemudian ada beberapa standar ya eh, untuk properti dari crude oil itu. Nah, beberapa standar ini penting ya, karena itu akan menentukan proses seperti apa yang akan digunakan untuk mengolah minyak dan gas alam itu. Nah, yang pertama ini ada TBP. Ya, TBP itu singkatan dari True Boiling Point. True Boiling Point ini ada grafiknya yang sebelah kanan ini. Ini saya ambil dari buku ini, Handbook of Petroleum Processing. Ya. Di mana sumber X-nya adalah volume, ya, volume distilat. Ini apabila dia proses distilasi ya. Jadi proses distilasi, kemudian volume distilatnya ini dijadikan sumbu X-nya. Sumbu Y-nya ini merupakan suhu. Tapi dia satuannya dalam derajat Fahrenheit. Ini maksudnya gini, ya. Misalkan untuk isooktana, ya. Isooktana itu kan campurannya dia rentan dengan N-heptan. Jadi isooktana dan N-heptan. Ya. Nah, apabila dilakukan distilasi, itu misalkan suhunya dipasang ya pada suhu misalkan 420 ya, 420 ya, dia menyinggung garis yang ini ya. 420 Fahrenheit dia akan memotong pada titik grafik yang ini. Berarti dia termasuk 13 ini ya. Bukan, ini 13% volume ini maksudnya dia inputnya ya. Tapi kalau distilatnya itu yang apabila ditarik ke bawah ini sekitar kurang dari 10%. Ya, anggap saja 8% ya. Jadi ini kayak memasang kondisinya. Apabila kolom distilasinya itu disetting sekian, kira-kira dihasilkan distilat dengan volume berat ya, maaf ya, dengan persen volume berapa. Apabila dikendaki persen volumenya yang tinggi, berarti distilasinya dipasang pada suhu yang lebih tinggi juga. Misalkan 560, 560 ini ya, di sini. Nah, pada titik ini ya, kita lihat 560 ya, dia volume apa ya? Volume inputnya ya, dia harus kondisinya 18,5%. Maksudnya 18,5% itu isooktananya, sisanya ya N-heptan. Kemudian kalau ke bawah, kira-kira berapa ini? Anggap saja 80 ya, berarti dia kemurnian dalam volumenya itu 80%. Distilat kan ya yang
diambil. Atau ini bacanya dari bawah juga bisa ya. Misalkan saya ingin kemurnian 90% ya. Isooktananya 90%. Isoktana 90% itu pertalite ya. Pertalite itu 90 ya oktannya itu. Oh itu kan oktan ya, beda ya. Misalkan 90% ya, 90% kemurnian isooktananya, maka dia apabila ditarik ke atas, nah, berarti dia suhu di dalam kolom distilasinya harus disetting 580 derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Berarti inputnya ya, input yang masuk ke kolom distilasinya dia harus 13% volume. Ya kalau data seperti ini sih data eksperimen kan ya, data eksperimen kemudian dia dijadikan suatu pola. Dari banyak eksperimen dia dibuat grafik. Ya, jadi kalau beda komposisi, beda settingan suhu ya, maka kemurnian di dalam pada distilatnya itu akan berbeda juga. Kemudian yang kedua, ini ada api density. Oh, api gravity. Tadi di sebelumnya disebutkan api density ya, istilahnya api gravity yang benar ya. Nah, ini mungkin kita sering dengar ya. Ini misalkan pada kalau kita beli oli ya, itu kan pasti ada api ya. Api SL ya. SL itu certified-nya ya. Jadi kalau SL atau SN ya semakin tinggi, nah, antara L dengan N itu kan tinggi N, itu semakin bagus ya olinya. Tapi melihat juga kegunaannya itu untuk matic atau untuk apa ya, untuk motor yang bukan matic. Nah kemudian ini api gravity-nya rumusnya 141,5 per specific gravity dikurangi 131,5. Ini ada specific gravity. Specific gravity itu bukan massa jenis ya, tapi dia rasio massa jenis kan, ada spesifiknya kan, berarti dia misalkan specific gravity terhadap apa ya. Misalkan isooktana terhadap N heptan. Dan nanti ada latihannya ya. Nah ini kemudian ini api gravity. Ini ada heavy crude oil, ada light crude oil. Api gravity-nya ini yang kalau dia api gravity-nya semakin tinggi, maka menunjukkan dia specific gravity yang rendah. Jadi api gravity dan specific gravity itu saling berkebalikan. Bapak kok ada api gravity ya? Bukannya kalau menyatakan berat cukup spesifik gravity saja ya? Ya jawabannya karena ini kan kayak satuan gitu ya, kayak Fahrenheit sama Celsius gitu kan ya. Ini cuma menunjukkan ketelitian skala ya. Kalau spesifik gravity kan 2, sekian 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 ya. Tapi kalau api gravity kan dia skalanya lebih lebar gitu ya. Jadi dia menunjukkan ini agar lebih teliti saja. Kemudian ada flash point. Flash point itu nama lainnya titik nyala. Misalkan gini, titik di mana suatu bahan bakar itu dinyalakan pertama kali itu namanya flash point. Flash point kalau misalkan gini, untuk menyalakan menyalakan gliserol, ya,
itu butuh flash point sekitar 350 derajat Celcius. Tapi setelah menyala, ya dia energinya tidak dengan suhu setinggi itu, misalkan 200-an ya, 210 derajat Celcius ya. Artinya kalau flash point itu titik di mana atau suhu di mana diperlukan untuk menyalakan suatu bahan bakar pertama kalinya. Kalau sudah terbakar, itu namanya auto ignition. Ini ada perhitungan flash point-nya berdasarkan ini ada STM-nya ya. STM 1711, D09 dan D1695. STM 5% ini maksudnya ya 5% itu bahan bakarnya, kemudian sisanya itu bukan bahan bakar ya, tapi kayak sejenis pelarutnya, campurannya. Artinya pengujian ini dilakukan ketika komposisi bahan bakarnya itu 5% derajat Fahrenheit. Ini rumusnya 0,77 kalikan 5% STM derajat Fahrenheit dikurangi 150 derajat Fahrenheit. Bapak ini kok menggunakan 5% kok? Ini kan seperti pengujian ya, kok menggunakan 5%, kok tidak 100% bahan bakar murni? Ya, jawabnya kalau dilakukan pengujian ketika 100% dia terbakarnya terlalu cepat ya, kayak flash point itu kan kayak lab gitu kan ya, jadi cepat sekali dia. Kalau dia 100% bahan bakar, dia sensornya itu kurang peka dalam menangkap suhu dari flash point itu. Yang tertangkap malah bukan flash point-nya, tapi bisa auto ignition-nya. Oleh karena itu dia konsentrasinya dibuat rendah 5%. Kemudian ada octane number ya. Ini angka oktan. Ini yang apa ya? Yang sering kita dengar ya, angka oktan. Kalau apa namanya? Premium itu 88 ya angka oktannya. Kalau Pertalite 90, Pertamax 92 ya. Kemudian Pertamax Turbo 98 ya. Itu octane number. Ya. Kalau semakin rendah octane number, maka bahan bakar itu semakin mudah terbakar. Ya. Artinya di dalam mesin itu kan ada ini ya, apa namanya, ada timernya. Dia itu terbakarnya tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Kalau terbakar terlalu cepat, octane number-nya rendah, akan menimbulkan knocking ya, sehingga suara mesinnya itu jadi kasar, jadi kasar ya suaranya. Tapi kalau octane number-nya itu terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan kerak ya, artinya pembakarannya kan lambat. Pembakaran yang lambat sehingga dia cenderung tidak sempurna, sehingga terjadi kerak ya, pada mesin. Oleh karena itu kalau kita ini ya punya motor atau punya mobil, itu disesuaikan dengan mesinnya ya. Jadi tidak selalu Pertamax Turbo itu lebih baik dari Pertalite. Ya. Jadi lihat dulu, kalau rasio kompresi mesinnya itu cuma 9, dikasih Pertamax Turbo ya jadinya ngadat ya. Mesinnya starterannya sulit ya. Tapi kalau rasio kompresi mesinnya misalkan 11 ya, itu atau 12 ya, motor-motor Muge itu, tapi dikasih Pertalite ya jadinya kasar ya suaranya. Jadi hubungan antara octane number dan spesifikasi mesin itu tidak terpisahkan. Ya secara umum kalau mesin yang berkompresi tinggi ya itu cenderung dia tenaganya lebih bagus, lebih bertenaga. Kemudian ada cloud point ya.
Jadi cloud point temperature at which the oil becomes hazy or cloudy ya. Jadi dia ini bisa dilihat di dalam silinder mesin ya ini. Jadi dia ketika mau ini ya, mau menyala dia kan cloudy. Jadi berubah menjadi fasa vapor dan apabila disulut sedikit saja sudah terbakar. Itu namanya cloud point. Kalau pour point ya, pour point itu titik di mana oil itu which the oil cheese to flow are all together ya. Artinya cheese itu bergabung ya. Cheese itu hampir mirip dengan blending ya. Cuma kalau blending itu kan lebih pada fasa liquid. Kalau cheese itu lebih cenderung pada fasa vapornya. Ya. Jadi dia misalkan ada isooktana dan N-heptan. Ya. Dua-duanya sama-sama menguapnya dan bercampur jadi satu. Itu namanya pour point. Ini hampir sama sih cloud dan pour ini. Fasanya sama-sama vapornya. Kemudian ada cut point. Cut point ya. Suhu ya di mana kurva TBP itu limit. Ya nanti di gambar bisa dilihat ya setelah slide ini. Artinya cut point itu misalkan ada kerosen, ada N-heptan, ada isooktana. Nah, pembeda antara kerosen, N-heptan sama isooktana itu namanya cut point, ada batasnya. Kemudian ada end point, actual terminal temperatures of a fraction produced commercially. Ya, endpoint ini kayak suhu maksimal ya, suhu maksimal yang digunakan pada proses distilasi. Lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik ini. Yang mana X-nya adalah volume distilat, ya. Kemudian Y-nya ini suhu. Ini ada grafik TBP ya, yang tadi. Ini misalkan punyanya nafta, punyanya kerosen, punyanya gas oil. Cut point itu posisinya membatasi antara nafta dan kero. Antara nafta dan kerosen ini dibatasi oleh cut point. Artinya kalau di kanannya cut point ini itu sudah tidak berlaku bagi nafta. Tetapi ini sudah masuk zonanya kerosen. Kerosen artinya dia mulai menguap. Ya. Kalau pada titik ini, ya, ini kerosen belum menguap. Ini kan grafiknya ini kan ya. Pada grafik ini kerosen belum menguap. Setelah grafik ini, ya, kerosen baru menguap. Ya. Dan ini ada endpoint. Ya. Endpoint itu awal dan akhir ini. Batas awal dan akhir itu endpoint. Kemudian kalau dia ke kanan lagi, ya ini sudah wilayahnya gas oil. Makanya di distilasi itu kan stage-nya dia dibuat ini bertingkat ya, ada beberapa stage. Maksudnya itu tiap stage, ya, stage yang paling atas, ya itu kan yang untuk ini, yang paling mudah menguap. Jadi ya ini, misalkan ini untuk stage pertama, ya, kemudian ini stage kedua, dilanjutkan stage ketiga, sampai seterusnya. Ini ke kanan ini masih ada lagi ya, ini cuma disebutkan beberapa saja. Ya, sampai sini dulu aja. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Cukup sih Pak. Maksudnya tadi juga udah cukup jelas tadi Bapak. Oh, jelaskan. Ya. Tuh ini ada yang chat ya. Tadi itu Pak, ternyata ada masalah di emailnya, nggak pakai email UB Tata Mbak Alif. Oh gitu. Tapi udah masuk.
Mbak Alifnya? Belum Pak, soalnya belum pakai email UB. Mungkin emailnya dibuat dulu atau gimana Pak? Oh ya ya. Ya kalau berarti pertemuan berikutnya nanti ini ya saya mulai telat 10 menit gitu aja ya biar masuk semua dulu. Ya tapi ini nanti eh, bisa diakses di YouTube Pak ya. Nanti saya upload. Saya edit dulu kemudian saya upload ke YouTube ya, dan linknya saya taruh di website dan di VLM di grup WA juga. Baik Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Cukup Pak, belum ada Pak. Oh ya, ya kalau belum ada, ya, kuliah ini saya akhiri sampai di sini. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.